Ya, nilai-nilai kebangsaan ya, nilai nasionalisme, patriotik itu semua untuk warga negara ya, termasuk mahasiswa seperti itu ya. Nah ini yang tentunya harus disosialisasikan, diberikan pemahaman seperti itu. Nah itu yang harus ditanamkan di dalam jiwa sehingga menjadi karakter. Bapak, bagaimana Bapak melihat ke depannya akan banyaknya pihak-pihak yang menggunakan hoax, ujaran kebencian, atau politik uang di dalam pemilu atau pemilihan 2024. Bagaimana tanggapan Bapak? Permasalahan dalam pemilu ya, itu di Indonesia itu terus terjadi ya proses demokrasi terkait khususnya dengan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu ya, itu sebagai peserta pemilu maupun konstituen pemilu ya, seperti itu. Suara gendang bertalu-talu, keras dipukul memakai kayu. Selamat datang di podcast Pojok Encang-Waslu, Pojok Bincang Pengawasan Pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat Bawaslu dimanapun berada, berjumpa kembali dalam acara podcast Pojok Encang-Waslu, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, bersama saya Gede Manela. Saat ini kita sudah kedatangan narasumber, seorang pakar hukum tata negara. Beliau menjabat sebagai Rektor Universitas Bung Karno Jakarta. Beliau juga aktif dalam menulis jurnal berkaitan dengan kepemiluan. Dan ternyata beliau juga ketua tim seleksi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta periode 2022-2027. Telah hadir bersama kita di sini Bapak Dr. Didik Suharyanto. Selamat datang Pak di podcast Pojok Encang-Waslu, Pak. Ya, terima kasih Mas Gede. Gimana kabar Pak? Ya, kabarnya baik-baik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi kita pengen langsung bertanya mungkin ya, sahabat Bawaslu juga mungkin ingin tahu saat ini pemilu sudah berjalan, gitu. Tahapannya sudah berjalan. Kemudian partai politik juga mungkin beberapa sudah ada yang menggaungkan nama si A, B menjadi capres dan segala macamnya itu. Nah, cuman ini saya ingin bertanya nih Pak Didi, bagaimana mungkin ke depannya nanti akan lebih panas lagi begitu Pak? Akan lebih tight lagi, akan lebih sedikit tegang mungkin bisa dikatakan gitu. Bapak, bagaimana Bapak melihat ke depannya akan banyaknya pihak-pihak yang menggunakan hoax, ujaran kebencian, atau politik uang di dalam pemilu atau pemilihan 2024. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Mas Gede ya, terkait dengan rencana pelaksanaan pemilu ya tahun 2004 yang akan dilaksanakan secara serentak ya di Indonesia, baik Pilpres ya, kemudian Dewan Perwakilan sampai dengan pemilihan kepala daerah. Kepala daerah, ya. Betul Pak. Memang di dalam proses ya berdemokrasi yang selama ini berjalan ya, dari pemilu ke pemilu ya, mungkin mulai tahun 1955 ya sampai sekarang atau rencananya sampai tahun 2024, memang dinamikanya itu selalu mengalami perkembangan. Sejarahnya ya, sejarahnya itu mengalami perkembangan. Nah, kemudian dari yang disampaikan Mas Gede itu terkait dengan permasalahan dalam pemilu ya, itu di Indonesia itu terus terjadi ya proses demokrasi terkait khususnya dengan pelanggaran-pelanggaran di dalam pelaksanaan pemilu ya, itu sebagai peserta pemilu maupun konstituen pemilu ya, seperti itu. Nah, tentunya kalau menurut saya proses pelanggarannya itu masih tetap sama itu ya. Artinya ada intimidasi ya, kemudian setat kampanye ya, proses-proses tadi ada money politik ya, atau dengan bentuk-bentuk yang lain seperti itu.
Termasuk sekarang perkembangan di era digital. Oke. Perkembangan di era digital ada istilah hate speech ya. Nah, ini dan melakukannya dengan alat-alat digital ya. Nah ini tentunya sebuah perkembangan pemilu dan kedepannya ini mungkin agak semakin keras seperti itu ya. Ini memang yang sering terjadi di dalam proses pemilu kan seperti itu. Berarti maksud tadi saya ambil kesimpulannya kemungkinan masih akan sama permasalahannya dengan pemilu 2019 terakhir kemarin gitu. Bahkan justru bisa melebar gitu Pak ya, karena sekarang kita sudah mulai masuk digitalisasi gitu. Ya. Atau pernah juga saya mendengar tentang money politics menggunakan justru udah bukan uang secara real gitu Pak, tapi berupa entah nanti e-money atau uang digital atau apa. Itu bagaimana tanggapan Ibu? Apakah setuju dengan isu yang akan berkembang seperti itu gitu? Ya, memang realitas sekarang di Indonesia money politik dan berbagai bentuknya ya itu memang terus akan berjalan ya sesuai dengan dinamika dan perkembangan teknologi ya itu semakin berkembang. Nah tentunya apa yang terjadi itu sebenarnya keluar dari makna demokrasi sebenarnya. Jadi keluar dari makna demokrasi. Artinya apa? Bahwa untuk setiap warga negara di Indonesia itu ya mulai Indonesia merdeka sampai sekarang itu yang perlu ditanamkan adalah bagaimana memiliki pengetahuan dan pemahaman dan diimplementasikan terkait dengan wawasan kebangsaan. Bahwa setiap warga negara itu harus memiliki nilai-nilai nasionalis yang patriotik. Itu yang harus terus dilaksanakan. Karena apa? Tujuan dari sebuah negara dibentuk itu kan untuk masyarakatnya kan sejahtera ya kan, makmur. Nah, kedaulatan itu ada di sana. Dan cita-citanya itu sudah dituangkan ya di dalam konstitusi ya, khususnya di Indonesia itu adalah bagaimana mewujudkan penyelenggaraan negara yang bisa mewujudkan masyarakatnya sejahtera yang seperti itu, dan itulah diimplementasikan melalui undang-undang pemilu kan seperti itu. Nah ini yang perlu mendapatkan pemahaman. Kalau tidak itu yang terjadi adalah di luar dari nilai-nilai ideologi yang sudah dimiliki. Nah, itu Mas. Tapi menarik ini Pak Diding ini kan sebagai rektor gitu Pak ya, pemimpin satu universitas. Ini menarik tadi saya dengar sedari dulu sudah menanamkan jiwa patriotik, wawasan kebangsaan begitu. Nah, berarti sebagai rektor ini Bapak bagaimana menanamkan nilai-nilai ini kepada mahasiswa di kampus untuk juga bisa ikut dalam mengawasi dalam pengawasan partisipatif, mengawasi mungkin secara langsung pegelaran politik, pegelaran pemilu atau pilkada nanti di depan. Bagaimana Bapak mensiasati ini, menggerakkan mahasiswa untuk ikut andil dalam pemilu begitu Pak? Sebagai pemilih pemula begitu ya Pak, salah satu mungkin pemilih pemulanya. Bagaimana Pak? Ya, nilai-nilai kebangsaan ya, nilai nasionalisme, patriotik itu semua untuk warga negara ya, termasuk mahasiswa seperti itu ya. Nah, ini yang tentunya harus disosialisasikan, diberikan pemahaman seperti itu. Nah, itu yang harus ditanamkan di dalam jiwa sehingga menjadi karakter. Nah, karakter Indonesia itu kan Pancasila ya. Nah, ini sebenarnya sebagai dasar fondamen yang ada di dalam jiwa setiap warga negara termasuk mahasiswa. Di situ ini yang harus ada dulu. Seperti itu baru proses politik ya, kemudian melalui pemilu untuk pemilihan calon pemimpin dan penyelenggaraan pemerintahan itu. Nah, sepanjang itu yang tidak dipahami oleh setiap warga negara, nah terus ada ranah-ranah politik dan pelanggaran-pelanggaran bentuknya macam-macam ya seperti itu. Itu yang keluar dari konteks berbangsa dan bernegara seperti itu. Begitupun konteks demokrasi yang sehat begitu ya Pak ya? Ya, demokrasi yang sehat itu seperti itu. Jadi tahu sebenarnya
Ini tujuan berbangsa dan bernegara. Lah selama ini pemilu kan masyarakat kan nggak ngerti apa maksudnya pemilu seperti itu. Nah, pesta demokrasi, ya pesta demokrasi gimana? Keluar dari konteks wawasan berbangsa dan bernegara. Konteks setiap warga negara nasionalis patriotiknya itu hilang. Nah itu yang sering terjadi, sehingga persoalan-persoalan yuridis, pelanggaran pemilu sampai kapanpun tetap akan terjadi seperti itu. Saya garis bawahi berarti ini ketidaktahuan gitu Pak ya? Ya itu harus kita sosialisasikan terus-menerus, baik oleh pemerintah, oleh penyelenggara pemilu, lewat pendidikan, terus itu ditanamkan. Nah, sehingga dalam memilih calon pemimpin ya untuk kepentingan bangsa dan negara itu sesuai harapan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bangsa Indonesia itu kan menjadi bangsa yang besar, sehingga dipilih pemimpin yang bagus sesuai kehendak rakyatnya dengan nilai-nilai yang ideologis sebuah bangsa dan negara, maka pemimpinnya akan menjadi pemimpin yang memang akan berjuang sesuai dengan konstitusi yang sudah dicita-citakan oleh seluruh warga negara yang sudah dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Pak, ini Bapak kan sebagai rektor. Iya. Berprofesi sebagai rektor, berjuang di ranah pendidikan. Iya. Seberapa penting sih Pak pendidikan saat ini berkaitan dengan tadi ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya demokrasi, pentingnya pemilu. Seberapa Bapak melihat pentingnya pendidikan di Indonesia saat ini? Ya, tentang demokrasi, ya, kemudian tentang demokrasi prosedur, tentang pemilu, ya itu sangat penting di dunia pendidikan ya. Itu yang harus disosialisasikan secara terus-menerus, baik itu di instansi-instansi semua, itu harus ditanamkan. Berarti mulai dari sekarang mungkin di kampus itu harusnya sudah mulai diadakan mata kuliah khusus untuk kepemiluan ini Pak, atau kurang lebih seperti itu. Meskipun itu mahasiswa ini mengambil banyak jurusan, di jurusan apapun, tapi tetap ada pendidikan politik pemilu. Itu penting nggak menurut Bapak itu kira-kira Pak? Ya, kalau pendidikan politik penting, tapi juga ada pendidikan dasar. Ya di pendidikan formal kita itu sudah ada sebenarnya tentang pendidikan ideologi ya, tentang wawasan kebangsaan dan di seterusnya. Bung Karno ini Pak ya. Kalau di Bung Karno pasti sudah ada ya seperti itu. Nah, inilah sebenarnya terus ditanamkan ya, tidak saja di dunia pendidikan tetapi di pelaksanaan tentang kebangsaan itu juga harus dilaksanakan. Berarti kedepannya mungkin harus lebih dimasifkan lagi kali Pak, supaya biar tahu gitu. Saya juga agak sedih kalau misalnya banyak mahasiswa atau pemilih pemula yang masih tidak tahu menahu soal pemilu, bagaimana dia menggunakan hak suaranya untuk, dan seberapa penting hak suara dia untuk keberlangsungan negara kita gitu, keberlangsungan bangsa ini gitu. Iya. Jadi dengan adanya keberlangsungan bangsa, tentang wawasan kebangsaan, ini akan merubah sebuah paradigma. Paradigma itu paradigma untuk berpikir ya dan berproses seperti itu. Nah, paradigma ini kan dipengaruhi oleh berbagai perkembangan lingkungan dan seterusnya ya. Nah, paradigma inilah sebenarnya, dan paradigma pola pikir itu tidak boleh terlepas dari apa yang menjadi visi misi negara yang sudah dituangkan di dalam konstitusi, khususnya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah ini, kalau paradigmanya itu sudah berubah, maka kondisi masyarakatnya akan berubah. Ya. Bahkan perundang-undangannya juga berubah seperti itu. Bisa begitu juga? Iya, sebagai contoh misalnya konstitusi kita di Indonesia itu mengalami perubahan sudah, itu sebuah paradigma ya. Mulai Konstitusi 45, kemudian Undang-Undang Dasar sementara, kembali lagi Undang-Undang Dasar 45, kemudian di amandemen lagi sekarang. Itu perubahan sebuah paradigma pada undang-undang. Termasuk pemilunya, undang-undang pemilu terus mengalami perubahan. Ya, sampai tahun 55 sampai sekarang yang akan datang. Itu ada perubahan-perubahan. Itulah yang dimaksud dengan sebuah paradigma. Nah, itu ada perubahan-perubahan.
berarti itu. Jangan lepas dari konteks ideologi yang sudah dimiliki. Ideologi, kemudian banyak perubahan, tapi tetap mengarah ke ideologi ini, bermuara ke ideologi Iya, ini. gitu. Jadi tidak lepas ke ideologi yang sudah ada, kemudian jiwa nasionalismenya tetap dipupuk, patriotismenya dipupuk. Itu akan menjadi sebuah kebangsaan, menjadi sebuah negara yang bagus. Iya. Jadi perubahan banyak terjadi dari pemilu pertama sampai mungkin nanti 2024 yang akan datang gitu. Tapi kita harus tetap punya satu pegangan hidup begitu Pak ya? Pegangan hidup itu harus dipegang. Ya, kita sudah punya pembukaan Undang-Undang 45 itu harus dipegang. Nah, itu menjadi sebuah jiwa bangsa. Ini yang harus dilaksanakan, diimplementasikan dalam proses berdemokrasi, berbangsa dan bernegara. Ya, baik, siap. Aduh, saya jadi merinding nih kalau ngomongin soal ideologi dan pembukaan undang-undang atau berkisah tentang sejarah itu merinding. Cuman ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak Rektor nih. Berbicara tentang pemilu berarti kita berbicara tentang harapan. Iya. Gitu. Pemimpin masa depan. Harapan apa kira-kira yang ada di Bapak dan Bapak ingin ungkapkan kepada sahabat Bawaslu semua? Harapan apa ke depan nanti pemilu seperti apa yang mungkin Bapak inginkan begitu? Iya, tadi sudah saya sampaikan ya bahwa pemilu itu kan pola pikir ya, paradigma itu kan terus mempengaruhi proses berbangsa dan bernegara. Itu yang harus ada seperti itu. Nah, ini kalau proses wawasan kebangsaan ya, nasionalis patriotiknya itu tidak ada, itu berbahaya. Sekarang contoh misalnya mau pemilu, tadi yang disampaikan akan muncul budaya yang berdemokrasinya nggak bagus. Sebagai contoh misalnya sekarang menjadi budaya money politik, ya. Hate speech, ya, kemudian ujaran kebencian, ya hoax dan lain-lain, itu kan peradaban-peradaban yang di luar dari nilai-nilai yang sudah ada di Indonesia, sehingga menjadi ranah-ranah hukum seperti itu. Jadi pola pikirnya baik akan menjadi budaya dan peradaban yang baik, ya, gitu. Jangan sampai sekarang kalau pemilu kan dari waktu ke waktu, tahun 55 itu sampai yang akan datang, itu kan kasusnya sama. Ya kan? Nah, cuman sekarang dipengaruhi oleh teknologi, ya. Loh, kenapa kok itu terus? Kan akhirnya kan jadi ranah hukum. Kalau ranah hukum kan gampang, siapa yang melanggar, ya itu kan langsung ada eksekusi hukumnya, ada sanksi hukumnya, gitu. Ya, tapi penyebab adanya pelanggaran ini apa sebenarnya? Gitu kan, selama ini kok yang namanya money politik kok tiada henti-hentinya Pak, ya itu karena dasar tentang kepemiluan, ya, tentang proses wawasan kebangsaan itu yang kurang, yang kurang, ya, nggak masih rendah begitu. Iya, sehingga masalah pelanggaran pemilu sekarang berbagai macam bentuknya, ya karena itu. Kan kalau berbahaya lagi kalau sudah menjadi budaya seperti itu. Misalnya money politik jadi budaya, Pak, kapan saya diserang ini, kan begitu. Wah, ini kan berarti kan membudaya. Kok saya tidak dapat money politik ya? Wah, ini kan budaya ini. Itu yang sangat berbahaya untuk kelangsungan proses berdemokrasi. Kalau ini yang terjadi, hasilnya juga jelek. Kalau budaya jelek, proses jelek, hasil pemilihan-pemilihannya jelek, bangsa menjadi rapuh. Jadi mengalami kemunduran. Jadi pemilu ini proses demokrasi itu harapan setiap pelaksanaan pemilu harus baik begitu, harus meningkat proses demokrasinya. Berarti bisa dibilang kerja penyelenggara pemilu pun harus lebih ditingkatkan lagi begitu. Ya kalau sekarang untuk penyelenggara pemilu sekarang, karena demokrasi kan berproses ya. Ya sudah, bagaimana penyelenggara pemilu itu melaksanakan aturan yang sudah ada secara profesional. Seperti itu. Jadi siapa yang melanggar hukum dalam proses pemilu ya ditindak dengan tegas. Ditindak dengan tegas. Ya. Berarti harapannya pemilu kita 2024 nanti bisa berjalan adil dan jujur. Kemudian setiap ada pelanggaran harus ditindak dengan tegas. Supaya mungkin ke depannya nanti tidak akan ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang sama yang dilakukan, begitu ya Pak, kurang lebih ya Pak ya. Ya. Baik, akhir kata Bapak, terima kasih Pak atas waktu dan tanggapan yang sudah diberikan.
Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini bermanfaat bagi sahabat Bawaslu semua, Pak, dimanapun berada. Bunga mawar batangnya berduri, mawar mekar di tanah berbatu. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Yes.